Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Aku ada saat ini,
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kembali kita mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami pagi ini berucap syukur atas kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, Roh Kudus yang menyertai kami, sehingga Roh Kudus yang memimpin kami untuk mendengar sabda firman Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus juga menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai, menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada tema khotbah kita pada pagi ini, Tuhan tahu. Dan saudara kasih Tuhan, marilah kita baca firman Tuhan di kitab Mazmur 139 ayat 1-6. Ayat ke-1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku kau maklumi. Ayat keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ayat kelima, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruhkan tanganmu ke atasku. Ayat keenam, terlalu ajaib bagiku, pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita sama-sama membaca firman Tuhan di kitab Mazmur 139 ayat 1-6. Segalanya apa yang kita kerjakan, semuanya dalam kehidupan kita Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Semuanya Tuhan tahu karena Dia adalah Sang Pencipta. Saudara-saudara kasih Tuhan, meskipun Tuhan itu Maha tahu, tetapi Dia juga senang menyelidiki hidup kita. Tuhan menyelidiki hidup kita dengan sangat-sangat mendetil. Saudara kasih Tuhan, Dia adalah pribadi yang paling dekat dengan kita, melebihi orang-orang terdekat kita. Dan karena Dialah yang paling tahu siapa kita sebenarnya, maka Dia suka mengamati, memeriksa, dan mempelajari hidup kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, setiap pikiran, perilaku kita, bahkan perasaan-perasaan, dan kecenderung-kecenderung kita pun tidak terluput dari pengamatan Tuhan. Terkadang kita suka berpikir demikian. Karena Tuhan Maha tahu, seharusnya Tuhan menolong saya. Karena Tuhan Maha Kuasa, seharusnya saya tidak mengalami hal-hal yang seperti ini. Atau karena Tuhan mengerti, seharusnya Tuhan membuka jalan pada saya. Nah, saudara kasih Tuhan, keterbatasan pikiran kita sebagai manusia terkadang kita pakai untuk menilai Tuhan.
Seolah Tuhan itu lalai dan tidak adil. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang tak terbatas. Akibatnya kita menjadi kurang percaya dan kurang beriman karena semua permintaan kita tidak dijawab Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam perjalanan kerohani kita, terkadang Tuhan ingin melihat kemurnian kepercayaan kita, kemurnian iman kita, kemurnian kasih kita, kemurnian penggiringan kita kepada Tuhan. Dia bisa saja secara instan menolong kita, tetapi dia juga yang senang mempertajamkan karakter kita dalam menghadapi gejolak-gejolak dalam kehidupan. Saudara kasih Tuhan, apakah kita tetap percaya di saat-saat kita ini belum dapat jawaban dari Tuhan? Apakah kita tetap berserah? Apakah kita tetap memberi? Apakah kita tetap merayani? Apakah kita tetap mengasihi? Meskipun dalam kondisi keadaan kita yang tidak baik-baik saja. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itulah dalam segala sesuatu yang kita lakukan, marilah kita menjadi anak Tuhan yang tidak berubah. Sehingga Tuhan bisa melihat kita. Dia senang karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Dia kenal kita semuanya. Dia tahu cerita kita. Apakah kita masih kuat? Apakah kita masih percaya? Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan sesama? Saudara kasih Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 2 dan 3. Ayat kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat ketiga. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku kau maklumin. Nah, saudara kasih Tuhan, firman ini berkata, Daud itu sadar, ia tidak mungkin dapat menyembunyikan diri dari pantauan dan perhatian Tuhan. Sebab dia ada di mana-mana. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Maka Daud begitu terbuka di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada serumbung sedikit pun yang mampu menundungi dan menutupi seorang dari pandangan Tuhan sehingga ia tidak tahu. Semuanya nyata dan semuanya jelas, dan karena Tuhan kita ada Tuhan Maha Tahu. Kata Maha Tahu, dia tahu segalanya. Gak ada satupun kita bisa menutupi Tuhan. Ingat saudara, perbuatan saudara, hati saudara, pikiran saudara, Tuhan tahu semuanya. Gak ada satupun Tuhan tidak tahu. Maka jadilah anak Tuhan yang punya iman, yang percaya, mempunyai iman yang berserah, punya iman yang terus-menerus mengagungkan Tuhan. Ceritakan pada Tuhan dengan apa adanya. Jangan menutupi, karena Tuhan juga tahu sebelum lidah kita, sebelum mulut kita mengucapkan kata-kata, Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Saudara kasih Tuhan, banyak orang-orang percaya tidak menyadari tentang hal ini. Atau mungkin pura-pura tidak tahu kalau Tuhan itu Maha Hadir dan Maha Tahu. Sehingga mereka menjalankan hidup dengan seenak sendiri atau sembrono. Dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun mereka tetap hidup dalam dosa. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Sekalipun tahu mereka telah ditebus dosa-dosanya melalui pengorbanan Kristus dan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Mereka tetap saja menjalankan hidup sebagai manusia lama. Hidup menurut keinginan daging dan hawa nafsunya. Hidup menuruti keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Saudara-saudara kasih Tuhan, dengan segala kepura-pura atau berpakai topeng-topengan, mereka pikir mereka bisa mengelabui Tuhan. Ibadah tetap saja dilakukan. Perayaan tetap saja dijalani. Tetapi perbuatan dosa juga enggak ditinggalkan. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang saya lihat manusia itu ya, benar-benar manusia yang tidak pernah bertobat.
Malam hari, dia bisa pergi ke tempat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi pagi hari, dia menjadi orang suci, membawa Alkitab, memuji, memuliakan Tuhan dengan meminta pengampunan dosa. Dan minggu depan lagi juga sama apa yang dilakukan. Sebab kita sadar gak bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang dalam pikiran kita, apa yang dalam hati kita. Sadar gak saudara, Tuhan tahu. Kau benar-benar saudara bisa melihat Tuhan. Dan Tuhan mempenampakkan kepada saudara. Mungkin saudara akan kaget. Dan saudara benar-benar akan menjadi manusia yang merasa berdosa sekali di hadapan Tuhan. Manusia mungkin saja tidak tahu segala hal yang kita sembunyi. Tetapi bagaimana dengan Tuhan? Manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Hal-hal kecil sekalipun tampak jelas di mata Tuhan. Ingat, sekecil apapun perbuatan kita, Tuhan nampak dengan jelas. Ketika kita tidak sungguh-sungguh melindungi Tuhan, berarti kita tidak layak menjadi mempelai Tuhan. Sebab kalau kita benar-benar menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus, kita akan sungguh-sungguh melindungi Dia. Ingin dekat dengan Dia. Nah saudara kasih Tuhan, kita harus jujur memeriksa diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak merindukan Tuhan, berarti hati kita belum bulat. Kalau kita tidak merindukan Tuhan, berarti hati kita tidak bulat. Berutuh untuk Tuhan. Ada bagian dalam hidup kita yang sebenarnya kita berikan untuk orang lain. Ada bagian dalam hidup kita sebenarnya kita tidak untuk Tuhan. Kita berikan kepada orang lain. Kita berikan kepada harta benda. Kita berikan kepada keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Kita berikan kepada keinginan-keinginan duniawi kita. Rasanya seperti kita memiliki pengalaman hidup seperti ini. Kita tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Walaupun kita berkata bahwa kita merindukan Tuhan dalam mulut kita. Padahal hati kita tidak merindukan Tuhan sepenuhnya. Ada yang merindukan Tuhan hanya 50%. Jangan-jangan ada yang merindukan Tuhan hanya 15%. Dan hari ini jangan-jangan ada yang merindukan Tuhan hanya 10%. Kalau ruangan hati kita diisi dengan yang lain. Ada keinginan-keinginan dan hasrat-hasrat untuk yang lain. Biasa hidup kita tidak benar-benar bersih di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Memang kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran moral. Seperti mencuri, membunuh, berzina, dan lain-lainnya. Tetapi kita tidak benar-benar memiliki hati yang bersih. Memiliki hati yang tulus. Memiliki hati yang mengasihi Allah. Mengasihi orang lain dengan setulus-tulusnya. Ketika kita diam, masih senang dipuji. Dianggap penting, puas, bisa membalas dendam. Walaupun dalam bentuk-bentuk kecil yang kadang-kadang juga tidak kelihatan di mata manusia. Kalau kita mau benar-benar bisa merindukan Tuhan, sekaligus menjadikan anak kesukaan Tuhan, kita harus berani berkomitmen untuk hidup suci. Untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Jadi kita harus berani nekat. Ibarat kita disuruh merompat tembok yang 2 meter. Padahal kita hanya bisa merompat setinggi 40 cm atau 50 cm. Atau paling tinggi 1 meter. 2 meter kita harus merompat. Kita rompat. Artinya kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Kita harus berkata pada Tuhan. Tuhan, jangan 2 meter dong. Kalau ini 3 meter pun saya bisa lompat. Semestinya begitu. Kalau Tuhan tahu kita tidak bisa. Tuhan tahu kita tidak mampu. Tetapi ketika kita bersedia, maka disinilah Tuhan akan menolong kita. Asal kita tidak memiliki ruangan lagi untuk bersenang-senang apapun. Tetapi kita berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Namun ironisnya banyak orang yang tidak bersedia. Karena mereka menganggap ini adalah hal yang tidak waras.
atau ini berlebihan, ini kesombongan. Sejujurnya kalau tidak begini, kita mau apa? Hidup ini singkat, saudara kasih Tuhan. Kalaupun tidak meninggal, kita harus bisa menyenangkan Tuhan selama kita hidup di bumi ini. Tidak menunggu, menanti meninggal di surga baru kita menyenangkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Justru di bumi ketika kita mendapat begitu banyak godaan untuk berbuat salah dari pengaruh dunia sekitar kita, dari dorongan nafsu di daging kita, dari dorongan ambisi-ambisi dalam jiwa kita. Tetapi kita memiliki untuk melakukan apa yang Tuhan hendaki, apa yang Tuhan inginkan. Itu suatu hal yang indah dalam hidup kita. Kita harus bertekad, berjanji, bernasar kepada Tuhan. Tekad, janji, nasar menjadi seperti pagar yang memagari kita untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jadi kita ada influx atau rangsangan dosa jika kita tidak mengingatkan janji atau nasar kepada Tuhan. Ketika kita sudah berjanji, maka dosa-dosa itu akan tersingkir. Karena kita pagari diri kita dengan janji, pagari kita dengan nazar, pagari kita dengan dekat dengan Tuhan, pagari kita dengan selalu ingin hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Saudara kasih Tuhan, pada waktu kita disakiti orang, kita mau membahas, kita ingat, kita sudah berjanji, kita tidak membahas kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang berdebat dengan kita, kita tahu kalau kita lanjutkan bisa berantem, maka kita memiliki diam. Karena kita sudah janji untuk diam di bawah kaki Tuhan. Nah saudara, ini akan lebih memberi kekuatan kepada kita untuk tidak banyak bicara. Untuk tidak melakukan kesalahan. Apalagi kesalahan-kesalahan lain yang lebih besar yang kita bisa lebih menahan diri. Sehingga jika proses itu berlangsung terus-menerus, kebiasaan itu akan menjadi karakter kita yang baik. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pada akhirnya kita tidak perlu lagi menahan diri karena secara otomatis kita bisa menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan hendaki. Saudara kasih Tuhan, maka tidak heran kalau kita bisa diproses untuk menjadi seperti Yesus Kristus yang pasti akan menghadapi banyak hal yang kita tidak sukai. Tetapi disitulah letak berkat Tuhan di mana Tuhan mau membereskan keadaan diri kita. Kalau kita mata duit, maka kita mendapat kesempatan menjadi keserakahan. Karena kesempatan itu selalu ada. Saudara kasih Tuhan, kalau kelemahan kita ke temperamen atau marah, dendam, benci, balas dendam, kita akan mendapat rangsangan untuk berbuat dosa. Kalau kelemahan kita seks, maka kita akan menjadi kesempatan untuk berzina. Kalau kelemahan kita sanjung dan pujian, kita akan mendapat rangsangan di mana kita bisa dipuji, disanjung. Di situ kita belajar untuk berkata tidak. Saudara kasih Tuhan, kita telah melewati hari-hari yang panjang. Pergumulan-pergumulan hidup yang panjang. Dalam masalah-masalah kita yang kita bergumul kepada Tuhan. Tetapi kita sudah bisa melewati sekarang. Tinggal sisa hidup kita ini. Kita membenahi agar kita menjadi manusia yang bermartabat. Kalau dulu kita kadang-kadang berkata, saya pamit. Artinya kita mau betul-betul berubah, mau berkemas-kemas. Namun ternyata kita belum benar-benar melepaskan semua ikatan itu. Karena kita masih ada hati untuk menikmati dunia. Menikmati kedudukan. Menikmati kehormatan. Atau menikmati yang lain-lainnya. Tetapi kalau sekarang dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pahami. Di mana kita sudah berjalan dengan Tuhan sejauh ini. Kalau kita berkata, aku pamit. Maka itulah adalah pamit yang serius. Sudah tidak ada lagi yang kita nantikan dalam hidup kita. Mari kita tinggalkan semua kesenangan dunia. Kita hanya mau menyenangkan Tuhan. Kita percaya Tuhan kita yang hidup. Tuhan kita yang selalu menyertai kita. Tuhan kita yang selalu mengajar kita.
Tuhan selalu Maha tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang di dalam hati kita. Bagaimana kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya dan melakukan setiap kehendaknya. Mari saudara, Tuhan itu Maha tahu. Jangan ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekecil apapun dalam hatimu, pikiranmu, perbuatanmu, dimanapun, Tuhan Maha tahu. Ingat itu saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih. Kau mengingatkan kepada kami semuanya bahwa Engkau Tuhan Maha tahu. Tidak ada satupun yang kami bisa sembunyikan kepadamu. Sekecil apapun, kira Tuhan menyadarkan kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Melakukan kehendak-Mu, menyenangkan Tuhan. Sehingga kami bisa pagari diri kita, memegang janji Tuhan. Tidak terpancing dalam berbuat dosa. Dan hidup dengan benar di hadapan-Mu. Kira Roh Kudus pimpin kami dan menyertai kami. Sehingga mengingatkan kami dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa Tuhan Maha tahu. Semua perbuatan, pikiran, hati kami dan juga perencanaan kami semua Tuhan tahu. Kiranya kami biar belajar untuk berserah kepada Tuhan. Agar Tuhan yang memimpin kami. Dan kami naikkan doa kami ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Maha tahu. Jadi saudara, mulai hari ini membuka hati kamu selebar-lebarnya kepada Tuhan. Membuka pikiranmu selebar-lebar kepada Tuhan. Apapun, bicara sama Tuhan. Jangan sembunyikan Tuhan. Agar saudara dan saya menjadi orang percaya berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.